Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, Kita lanjut bahas chapter 65. Gak usah cacot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Semua rakyat Asura yang melihat kedatangan dari Raja Rahu, mereka menjadi terkejut dan meminta kepada sang raja untuk bertarung melawan Dewa Rulai. Raja Rahu pun menjawab perkataan dari rakyatnya ini bahwa pertarungan telah selesai dan Dewa Rulai telah menyelesaikan tuntutan dengan bertarung melawan 3 kesatria Asura. Dan sekarang pengadilan Asura akan mendengarkan permintaan dari Dewa Rulai dan tidak perlu ada lagi pertarungan. Kini Raja Rahu pun menyapa Dewa Rulai dan mereka akhirnya bertemu kembali setelah 300 tahun. Raja Rahu pun sangat mengingat kekuatan Dewa Rulai yang sangat hebat di masa lalu. Dan Dewa Rulai pun juga menyapa Raja Rahu. Dan sekarang Dewa Rulai pun bangga karena di tangan Raja Rahu akhirnya Asura memiliki sebuah perubahan. Raja Rahu pun kemudian berkata pada Dewa Rulai, meskipun mereka sudah saling kenal, itu bukan berarti Dewa Rulai bisa keluar dan masuk seenaknya saja di kerajaan Asura ini. Raja Rahu juga berkata bahwa pertarungan di tempat ini adalah siasat dari Dewa Rulai. Dia berhasil mengalihkan seluruh perhatian rakyat Asuranya, sedangkan Sun Wukong ditugaskan untuk ke makam Satria Asura dan mencuri pedang milik Kaisar Sitian. Sementara tubuh Sun Wukong yang masih tertinggal di tempat ini, itu hanyalah sebuah ilusi dan tidak ada seorang pun yang menyadari hal itu. Dewa Rulai pun kemudian menengok ke arah Sun Wukong. Sementara rakyat Asura kini dibuat bingung dengan apa yang dikatakan oleh Raja Rahu. Salah satu rakyat pun kini menyentuh tubuh Sun Wukong dan benar saja tubuh itu pun kini berubah menjadi asap. Melihat kejadian ini, Suma pun berteriak serasa tidak percaya. Begitu pula dengan Guisa yang sudah tertipu dengan kemampuan sihir menggandakan diri yang dilakukan oleh Sun Wukong. Dewa Rulai pun kemudian bertanya pada Raja Rahu, bagaimana tentang keadaan Sun Wukong saat ini? Raja Rahu pun menjawab bahwa Sun Wukong telah kabur. Raja Rahu pun kemudian menceritakan saat dia terakhir melakukan tebasan di leher Sun Wukong. Pada saat itu, tebasan dari Raja Rahu ini meleset karena Sun Wukong telah berhasil mengelabui Raja Rahu dengan mantranya dan dia pun saat ini telah menghilang. Tapi sang raja masih merasakan bahwa aura Sun Wukong masih ada di tempat ini, tapi dia tidak bisa menemukan tubuh dari Sun Wukong. Karena ternyata Sun Wukong yang sudah berubah menjadi bentuk kecilnya, dia pun kali ini berada pada tengkorak yang ada di pinggang dari Raja Rahu. Sambil menggunakan pisau kecil, Sun Wukong pun memotong tali pada tengkorak itu. Sun Wukong pun mengetahui titik lemah Raja Rahu dari Dewa Rulai. Pada saat itu Dewa Rulai berkata bahwa jika Asura sudah mengaktifkan jiwa tempur miliknya, maka dia hanya akan berfokus pada satu titik, yaitu membunuh. Maka hal ini dimanfaatkan oleh Sun Wukong untuk mencuri tengkorak yang ada di pinggang Raja Rahu. Dan akhirnya tali yang ada di tengkorak itu pun saat ini putus. Dan Sun Wukong pun berhasil mengambil tengkorak yang ada di pinggang dari Raja Rahu. Dan dengan kata lain, berarti Sun Wukong lah yang telah memenangkan pertarungan sesuai perjanjian dari sang raja. Sun Wukong yang sudah mendapatkan tengkorak itu, kemudian dia bertanya pada Raja Rahu apakah sang raja akan menghormati kata-katanya. Raja Rahu pun kemudian berkata pada Sun Wukong bahwa dia akan menepati janjinya dan Sun Wukong boleh pergi dari tempat ini. Sun Wukong pun kemudian tertawa dan berterima kasih pada Raja Rahu atas hadiah yang telah ia berikan. Raja Rahu pun mengatakan bahwa Sun Wukong adalah lawan yang cukup tangguh dan dia layak mendapatkan hadiah itu. Sun Wukong juga berkata pada Raja Rahu bahwa sang raja juga sangat kuat. Sampai-sampai Sun Wukong harus berkeringat saat melawan sang raja. Raja Rahu pun kemudian menyuruh Sun Wukong untuk segera mengambil barang yang ia inginkan. Dan setelah itu dia harus pergi dari kerajaan Asura ini karena Raja Rahu takut bahwa Asura yang lain akan menemukannya dan lalu mengeroyok dirinya.
Sun Wukong pun kali ini tersenyum ke arah Raja Rahu dan dia tidak mempersoalkan masalah melarikan diri dari tempat ini. Sun Wukong pun kali ini juga mengembalikan tengkorak yang ia ambil dari Raja Rahu. Setelah itu dia melesat ke arah pedang dari Si Tian. Sun Wukong yang melihat pedang emas milik Si Tian itu mengatakan bahwa itu adalah relik yang paling berharga milik surga. Dan kini Sun Wukong pun mencabut pedang itu. Sun Wukong yang saat ini memegang pedang dari Kaisar Si Tian, dia berkata dalam hatinya, meskipun pedang itu berada di tempat ini selama 300 tahun, tidak ada sedikit pun debu yang menempel padanya, dan pedang ini masih bersinar seperti baru. Sun Wukong juga merasakan adanya pancaran energi misterius yang ada di dalam pedang. Kemudian Sun Wukong pun kini melirik ke arah belakang dan dia pun membalik tubuhnya yang ternyata para kesatria Asura sudah berada di tempat itu. Para kesatria ini pun bersiap untuk mengeroyok Sun Wukong. Raja Rahu kemudian berkata pada kesatria Asura itu bahwa Sun Wukong harus dibiarkan untuk pergi. Sun Wukong yang tidak ingin mendapat masalah lagi di tempat ini, dia pun segera memasukkan pedang itu ke dalam mulutnya. Saat Sun Wukong sudah menelan seluruh pedang Kaisar Si Tian, Raja Rahu pun kini berkata pada Sun Wukong bahwa Sun Wukong harus melatih dirinya dan dia harus datang kembali untuk bertarung dengan Raja Rahu ketika dia sudah lebih kuat. Sun Wukong pun kini berjanji pada Raja Rahu dan dia kemudian pergi dari kerajaan Asyura. Itulah cerita yang diceritakan oleh Raja Rahu pada Dewa Rule di hadapan semua rakyat Asyura. Karena menurut sang raja, cerita itu sangat diinginkan oleh Dewa Rule. Raja Rahu pun kali ini bertanya pada Dewa Rule, bukankah kau sudah diasingkan oleh surga? Tapi kenapa kau melakukan hal ini? Dewa Rule pun menjawab perkataan dari Raja Rahu bahwa dia berterima kasih atas toleransi yang diberikan oleh sang raja dan semoga Raja Rahu tidak tersinggung dengan trik yang telah dia gunakan. Dewa Rule pun membenarkan perkataan dari Raja Rahu bahwa saat ini memang dia sedang diasingkan oleh pihak surga. Hal itu membuat Dewa Rule tidak memiliki gelar apapun. Dan tindakannya ini tidak pernah ada hubungannya dengan surga. Karena ini adalah tindakan Dewa Rule sendiri demi melindungi kebajikan yang ada di dunia. Dan sedangkan alasan kenapa Dewa Rule harus mencuri pedang Si Tian, hal itu tidak bisa diberitahukan kepada Raja Rahu. Suma pun kali ini menganggap bahwa Dewa Rule adalah orang yang menyebalkan. Kemudian Tetua Huji mengatakan bahwa sekarang raja sudah datang dan keputusan semua ada di tangannya. Semua rakyat Asura pun berteriak bahwa Dewa Rule harus dibunuh saat ini. Raja Rahu pun kemudian kali ini bertanya pada Dewa Rule, apakah sang dewa masih mengingat kata-kata Raja Rahu 300 tahun yang lalu? Pada saat itu Raja Rahu mengatakan, jika aku melihatmu lagi, maka kita harus menentukan pemenangnya. Kita flashback ke cerita 300 tahun yang lalu. Pada saat itu, pihak dari para dewa sudah dibantai habis-habisan oleh Raja Rahu. Kemudian, Kaisar Si Tian pun melarikan diri. Dewa Rule pun kemudian datang sebagai perwakilan dari surga untuk menyatakan gencatan senjata pada Raja Rahu. Dan akhirnya, mereka berdua kemudian berdiskusi. Dari diskusi itu, Raja Rahu yang sebelumnya ingin mengejar Kaisar Si Tian dan membantainya habis-habisan, akhirnya dibatalkan. Dan isi dari diskusi, hanya mereka berdua yang mengetahuinya. Saat ini Dewa Rule menjawab perkataan dari Raja Rahu, bahwa jika ingin bertarung dengan dirinya, maka tempatnya bukan di sini. Raja Rahu pun kemudian menjawab, sepertinya kamu cukup mengenal diriku. Aku suka denganmu, tapi bukan berarti aku akan mentoleransi tindakanmu yang seenaknya saja di wilayahku, dan kamu tidak boleh pergi. Kemudian Raja Rahu menyuruh kesatria Asura untuk mengawasi Dewa Rule baik-baik, karena pada saat ini Dewa Rule akan ditahan oleh Raja Rahu dan tidak diperbolehkan pergi dari kerajaan Asyura. Sang raja pun kini berkata pada Guisa bahwa Dewa Rule akan tinggal di tempat ini dalam waktu yang cukup lama, dan jika Dewa Rule berani kabur, maka Raja Rahu sendirilah yang akan mengejarnya. Dewa Rule pun hanya diam saja mendengar perkataan dari Raja Rahu. Dan saat ini Sun Wukong pun sudah ada di luar dari kerajaan Asyura. Di luar kerajaan ini Sun Wukong sedang menunggu Dewa Rule. Karena sang dewa tidak cepat keluar, maka Sun Wukong pun membuka kertas gulungan sebagai pesan yang ditinggalkan oleh Dewa Rule. Ketika Sun Wukong membuka gulungan itu, tiba-tiba saja keluar asap yang langsung membentuk budak emas yang kecil. Budak emas kecil itu pun kemudian berkata pada Sun Wukong, sepertinya kamu telah berhasil mengambil pedang Kaisar Si Tian. Sun Wukong yang kebingungan lalu bertanya,
siapa kamu? Dan budak emas kecil itu pun menjawab perkataan dari Sun Wukong bahwa dia adalah gulungan pesan. Tugasnya adalah menyampaikan pesan pada Sun Wukong. Dan Sun Wukong harus mendengarkan pesan itu baik-baik. Kemudian budak emas kecil itu pun kali ini berkata pada Sun Wukong tentang pesan yang ditinggalkan oleh Gautama, yang isinya kurang lebih seperti ini. Terima kasih sudah datang ke negeri Asura bersamaku. Aku punya 2 tugas lagi yang ingin kuminta pada dirimu. Itu adalah hal yang berhubungan dengan keselamatan para dewa. Kuharap kamu bisa menunda urusan apapun yang kau punya dan melakukan yang terbaik untuk tugas kali ini. Aku punya cara tersendiri untuk menghadapi hukum dari Asura. Kamu jangan menungguku dan pergilah saja dari tempat ini. Sun Wukong pun terdiam sejenak dan dia berkata dalam hatinya bahwa setelah keluar dari kerajaan ini, sebenarnya dia ingin mencari Putri Suyi dan juga gurunya. Karena mendapat tugas dari Dewa Rulai, maka dia akan menunda keinginannya itu. Patung budak emas kecil pun menyampaikan tugas kedua pada Sun Wukong, bahwa Sun Wukong harus pergi ke istana surga dan menyerahkan pedang Kaisar Sitian pada Sasin Guanyin. Sun Wukong pun harus menyerahkan pedang itu sendiri dan tidak boleh dititipkan pada orang lain. Setelah menyampaikan pesan itu, patung budak emas kecil pun kini kembali ke bentuk gulungannya. Sun Wukong pun lalu membayangkan jika saat dirinya bertemu dengan Sasin Guanyin, pasti Sasin Guanyin akan mengira Sun Wukong sedang mencari masalah di tempat ini. Sun Wukong pun lalu kini mengomel dan mengatakan Dewa Rulai benar-benar brengsek karena menyuruhnya untuk bertemu dengan orang yang paling dia benci. Dan ini pasti akan menjadi misi yang sulit untuk Sun Wukong. Kita berpindah ke jalur iblis, di mana Biksu Tong dan kelompok yang lainnya sudah disampai tebing yang terkutuk. Subaji pun mengatakan bahwa tempat ini membuatnya sangat tidak nyaman. Dan Xiaoyu kemudian juga mengatakan bahwa tempat ini sangat aneh dan sunyi. Tapi mau tidak mau, mereka semua pun harus melewati tempat yang terkutuk ini. Dan tempat ini bernama Retakan Bumi. Setelah melewati tempat ini, maka mereka akan memasuki hutan yang horor. Wuching pun kali ini berkata bahwa untuk melewati Retakan Bumi harus dilakukan siang hari, karena jika melakukan perjalanan malam, hal itu sangat berbahaya karena waktu sudah larut. Biksu Tong pun kali ini mengajak mereka semua untuk mendirikan kemah di tempat ini. Dan sang biksu menyuruh Bailang untuk mendirikan tenda. Xiaoyu pun kemudian bertanya pada Biksu Tong, kenapa mereka tidak boleh melewati tempat ini pada malam hari. Sang biksu pun menjawabnya bahwa pada saat malam tiba, monster di bawah jurang mereka semua akan naik, dan sebisa mungkin sang biksu harus menghindari monster-monster itu. Dengan pengalaman yang telah dimiliki biksu sebelumnya, maka mereka tidak perlu mengkhawatirkan untuk melewati tempat ini. Biksu Tong pun kemudian melihat ke arah Bailang, karena pada saat ini Bailang sedang berlatih dengan burung kecil yang telah diberikan oleh Biksu Tong. Bailang pun melompat ke sana kemari untuk menangkap burung mantra dari Biksu Tong, tapi dia selalu gagal. Xiaoyu pun mengatakan bahwa Bailang sangat bersemangat. Biksu pun menjawab perkataan dari Xiaoyu bahwa Bailang sudah melakukan hal itu semenjak dia keluar dari benteng, karena Biksu merasakan Bailang sedang mencemaskan sesuatu. Kali ini Bailang pun berhenti sejenak dan dia mengomel karena burung yang diberikan oleh sang biksu memang benar-benar tidak bisa ditangkap olehnya. Tiba-tiba saja Aosue pun kini muncul di belakang Bailang dan mengatakan bahwa Bailang harus memfokuskan energinya agar dia bisa menangkap burung mantra. Aosue pun akan menunjukkan caranya pada Bailang. Dengan memfokuskan dirinya dan menggerakkan satu tangan saja, Aosue pun benar-benar bisa menangkap burung mantra itu. Hal ini membuat Bailang terkejut dan kagum dengan Aosue. Aosue kemudian berkata pada Bailang bahwa burung ini bukanlah apa-apa dan hanya akan membuatnya bosan. Di belakang mereka semua, Biksu Tong pun kini merasa senang bahwa Aosue mau mengajari Bailang. Aosue pun kemudian berkata pada Bailang bahwa burung mantra ini sebenarnya adalah mainan untuk melatih titik fokus, karena yang harus dilakukan adalah memfokuskan jiwa. Dengan begitu akan memiliki lonjakan energi yang besar, dan itu adalah dasar dari pertarungan. Bailang pun kemudian berterima kasih pada Aosue. Aosue pun kembali berkata pada Bailang bahwa dia adalah orang yang tidak sabaran, dan Bailang harus benar-benar memperhatikan apa yang dikatakan oleh Aosue. Bailang pun kali ini kembali berlari untuk mengejar burung mantra. Kemudian Aosue menoleh ke arah Biksu Tong. Biksu Tong pun lalu tersenyum ke arah Aosue. Xiaoyu pun bertanya pada Biksu Tong karena sang biksu terlihat sangat senang.
Xiaoyu pun menebaknya bahwa wajah yang senang ini dikarenakan kembalinya Aoswee pada tim Biksu Tong. Biksu Tong pun tidak mau mengakui apa yang dikatakan oleh Xiaoyu. Dan dia menyuruh Xiaoyu untuk segera tidur. Karena malam sudah larut, mereka semua pun akhirnya istirahat. Xiaoyu yang tertidur sendirian di bawah tenda. Tiba-tiba saja dia didatangi oleh Aoswee. Aoswee pun terus memandangi Xiaoyu dengan tatapan yang dingin. Lalu sebenarnya apa yang akan terjadi pada Xiaoyu dan apa yang direncanakan oleh Aoswee ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.